Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan terlebih dahulu saya ini Kak Anggraini dengan NIM 1911260062 dengan dosen pengampu kita Fitriani Sofia Monisa MSI. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3C. Nah, di sini saya akan langsung membahas materi, yaitu pembahasan materi pertama, yaitu tentang teori termodinamika, reaksi asam basa, prinsip HSAB, reaksi redoks serta pelarut bukan air. Dan selanjutnya akan saya jelaskan untuk materi keduanya, yaitu karbon dan silikon serta senyawanya. Baiklah, untuk PowerPoint saya yang pertama, masalah materi termodinamika, pengertian yang saya bahas sistem hukum dan rumusnya. Pengertian termodinamika adalah termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan. Sedangkan pengertian secara umumnya mempunyai pengertian kajian mengenai kalor panas dan yang berpindah. Nah, kita ke sistem termodinamika, yaitu ada 3 bagian, seperti satu sistem termodinamika terbuka, sistem termodinamika tertutup, dan sistem termodinamika terisolasi. Nah, ketiga bagian inilah merupakan sistem termodinamika. Hukum termodinamika 1 berbunyi, jika suatu sistem memperoleh energi dalam bentuk kalor Q dan pada saat yang sama kehilangan energi yang diubah dalam bentuk usaha atau W, maka perubahan energi dalam sistem delta U tersebut adalah sama dengan besarnya selisih kalor dan usaha. Delta U sama dengan Q dikurang W. Itulah rumus dari termodinamika. Dan hukum 2 termodinamika berbunyi, energi kalor tidak dapat seluruhnya diubah menjadi energi mekanik atau usaha, tetapi sebagian akan terbuang. Itulah hukum bunyi 2 termodinamika. Next, hukum 3 termodinamika berbunyi, ketiganya menyatakan bahwa pada suhu OK atau 273 Celcius sistem ada dalam kondisi diam atau statis. Untuk rumus termodinamika ada 3, yaitu bisa dilihat di gambar PowerPoint. Namun yang paling penting bisa kita gunakan salah satu dari ketiga dari rumus ini, yaitu KF sama dengan 1/N bisa kita gunakan. Baik, kita lanjut ke reaksi dalam larutan asam dan basa. Dalam reaksi asam dan basa ada reaksi penetralan. Reaksi penetralan yaitu reaksi yang dihasilkan apabila terjadi reaksi antara asam dan basa. Karena air bersifat netral, maka reaksi asam dengan basa bisa disebut reaksi penetralan. 2. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida antara lain dihasilkan dari reaksi antara garam-garaman karbon dengan asam. Nah, garam karbon atau plus asam yaitu CO2H2 dan lain sebagainya, dan bisa dilihat di PowerPoint di atas. Reaksi pembentukan zat. 1. Gas hidrogen. Gas hidrogen terjadi jika asam direaksikan dengan sebagian logam. Dan juga reaksi pengendapan. Untuk mengetahui suatu reaksi menghasilkan endapan atau tidak, maka kita harus ketahui kelarutan zat yang akan terjadi. Wajib dipakai lembang tanda pada tanah turun atau S yang artinya mengendap. Reaksi oksida. Reaksi antara oksida basa dengan asam. Oksida basa, oksigen yang berkaitan dengan logam. Oksida basa plus asam, garam plus air, contoh CaO plus 2HCl, yaitu CaCl2H2O. Agar lebih jelas silakan lihat di PowerPoint di atas. Untuk reaksi antara oksida asam dengan basa. Oksida asam, oksigen yang berkaitan dengan NO logam. Oksida asam plus basa, garam plus air. Next step ada saya berikan rumus molekul, nama senyawa-senyawanya bisa kalian lihat di atas untuk lebih jelas. Nah, menurut prinsip HSAB, asam keras akan berinteraksi dengan basa keras untuk membentuk kompleks. Nah, begitu juga dengan asam lemah dengan basa lemah. Konsep HSAB ini akan menjelaskan kestabilan senyawanya. Itulah prinsip HSAB. Reaksi redoks, suatu reaksi searah terima elektron dan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi disebut reaksi redoks. Reaksi oksidasi, pengikatan oksigen. Reaksi reduksi, pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron. Sedangkan reaksi reduksi, reaksi penangkapan elektron. Memahami pertama
pemahaman bilok, dan sedangkan reduksi adalah memahami mengurangi bilok. Nah, bisa dilihat angka-angkanya di atas. Persamaan reaksi redoks adalah reaksi searah terima elektron dan disertai perubahan bilangan oksidasi. Reduksi adalah reaksi penurunan biloks dan mengalami pengikatan elektron, sedangkan oksidasi adalah reaksi kenaikan biloks dan disertai dengan pelepasan elektron. Terakhir adalah pelarut non-aqueous media. Pelarut adalah suatu zat yang mengandung beberapa bahan material yang digunakan untuk melarutkan bahan material lainnya. Klasifikasi pelarut terbagi menjadi pelarut aqueous adalah pelarut air yang dapat melarutkan asam dan basa. Pelarut non-aqueous adalah pelarut bukan air yang dapat melarutkan senyawa anorganik yang tidak dapat disosiasi oleh pelarut air lainnya. Thank you very much. Terima kasih. Wassalam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang karbon, silikon, serta senyawa-senyawanya. Sumber dan kelimpahan. 1. Senyawa karbon. Karbon adalah salah satu unsur yang terdapat di dalam dengan simbol dalam sistem periodik adalah C. Dan senyawa silikon merupakan salah satu unsur metaloid dengan nomor atom 14 dan terdapat pada periodik 3 golongan keempat A. Next, ke sifat fisik dan sifat senyawa karbon dan silikon. Sifat kimianya, karbon sangat tak reaktif pada suhu yang basah. Nah, di situ di PowerPoint-nya bisa dilihat ada sifat karbon dan silikon. Sifat homopolar. Di dalam terdapat banyak sekali minyak bumi. Dapat dikatakan pada minyak bumi rantai C-nya sangat banyak. Sedangkan pada silikon ikatannya hanya 16. Next, isolasi unsur karbon. Karbon aktif merupakan bahan kimia yang saat ini banyak digunakan dalam industri yang menggunakan proses absorpsi dan purifikasi. Nah, pembuatan karbon aktif dari tempurung kelapa. Pemilihan tempurung kelapa sebagai bahan baku karbon aktif atas dasar kualitas yang dihasilkan lebih baik daripada bahan yang lain. Lalu, karbon dibuat dari pembakaran hidrokarbon. Nah, pembakaran yang tidak sempurna. Sifat-sifat lain dari karbon ialah adapun sifat lain yaitu unsur karbon berdasarkan bentuk allotrop dan grafit serta intan. Grafit memiliki hibrasi sp2, intan strukturnya seperti intan dan terdiri dari 8 atom dan lain sebagainya. Banyak di sana ada saya jelaskan di PowerPoint-nya, bisa dibaca agar lebih jelas. Tidak terasa sudah 2 materi yang saya jelaskan dalam video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.